Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, syukur alhamdulillah kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Dan tentunya kita semua berharap agar senantiasa selalu mendapat ridha dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian, kita akan melanjutkan penjelasan dari di episode berikut atau di bagian berikutnya ini dari Al-Imam Syekh Akbar Mahyuddin Ibnu Arabi di dalam Futuhat Al-Makkiyah yang berkaitan masalah ma'rifat tentang salat. Nah, karena itu bagian ini kita akan lanjutkan tentang penjelasan beliau soal saktah di dalam salat. Saktah tentunya adalah pergantian. Misalnya begini, kita membaca surat Al-Fatihah misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kita tidak boleh ada berhenti sebentar, yang kemudian kita lanjut dengan Ar-Rahmanir Rahim. Jadi maksudnya ada tempat berhenti sebentar setiap ayat yang kita baca, baru kita sambung kepada sebelum kita baca ayat berikutnya. Itu yang dimaksud dengan saktah, yaitu berhenti sebentar. Nah, kemudian nanti kita lanjut dengan basmalah dalam permulaan qiraah dalam salat gitu. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, kita langsung saja mendengarkan penjelasan beliau. Setelah orang yang salat bertakbiratul ihram dan sebelum memulai qiraah atau bacaan surat Al-Fatihah atau surat lain dalam Al-Quran, inilah saktah atau diam sejenak, atau berhenti atau diam sejenak ya. Yang pertama, saktah kedua adalah setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Dan saktah ketiga adalah setelah selesai membaca qiraah dan sebelum ruku. Nah, ini di luar sakta-sakta yang bergantung pada setiap ayat untuk melancarkan napas dan memikirkan apa yang dibacanya. Sakta ketiga hanya bagi orang yang membaca surat lain selain Al-Fatihah. Apabila ia mencukupkan dengan bacaan surat Al-Fatihah saja, maka hanya ada dua sakta. Penjelasan ahli Allah tentang hal ini, maksudnya penjelasan batinnya. Di antara manusia ada yang mengingkari sakta-sakta bagi imam dan ada pula yang menganjurkannya. Tidak diragukan sakta-sakta ini adalah sunnah. Adapun penjelasannya adalah Allah berfirman di dalam hadits qudsi yang artinya, aku membagi salatku di antara aku dan hambaku separuh-separuh. Rasulullah SAW bersabda, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dengan demikian orang yang salat bersiap-siap untuk bermunajat kepada Tuhannya dan menjadikannya hadir di pelupuk matanya di arah kiblatnya. Demikian pula keadaan di dalam dirinya, tanpa penentuan dan penyerupaan, tetapi sebagaimana yang pantas bagi keagungannya. Orang yang salat menghadap Tuhannya di dalam kiblatnya, demikian dikemukakan Rasulullah SAW. Sementara itu munajat merupakan reaksi atau mufa'alah, merupakan perbuatan dua pelaku di beberapa tempat. Apabila hamba berkata Alhamdulillah, atau saya ulangi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka Allah mendengar ucapan hamba ini, sehingga setelah selesai membaca ayat itu, sebaiknya hamba memang memasang pendengarannya. Ia menyaksikan lalu diam sehingga mendengar apa yang diucapkan Al-Haq
kepadanya, sebagai adab kepadanya. Ia tidak sepantasnya memotong pembicaraannya, karena hal itu merupakan adab dalam percakapan, dan memelihara adab kepada al-haq adalah lebih pantas. Allah berfirman, yang artinya hambaku memujiku. Ini bagian dari hadis yang dikutip di awal penjelasan tadi. Ini maksudnya begini. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita berhenti sebentar sebelum kita sambil mendengarkan, yang dimaksud Ibnu Arabi itu bahwa di situ nanti Allah menjawab, hambaku memujiku atau menyanjungku. Baru kita lanjut dengan Ar-Rahmanir Rahim. Jadi tidak boleh dalam tata krama percakapan sebagaimana yang diuraikan itu, bahwa tidak boleh seorang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin dan seterusnya begitu. Mesti ada berhenti sambil, menurut hadis yang dikutip ini, bahwa di dalam setiap akhir kalimat itu Allah akan memberi jawaban. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah memberi jawaban, makanya disuruh memasang telinga tadi itu, hambaku memujaku. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, hambaku mengagungkanku. Gitu dan seterusnya. Itu ada hadis yang lengkap tentang itu. Nanti kita akan temukan di penjelasan berikutnya. Sehingga ada sakta atau pemberhentian, walaupun ada sakta yang dimaksud itu adalah pemberhentian di setelah membaca ini, misalnya Al-Fatihah selesai, seorang ingin berhenti sebentar sambil kemudian membaca ayat yang lain gitu ya. Tetapi dalam konteks surat Al-Fatihah ini ada semacam pemberhentian sebentar dan tidak bisa disambung dari ayat ke ayat, sehingga dikatakan itu sebetulnya dari sisi adab tidak pantas, karena dalam surat Al-Fatihah adalah sebetulnya dialog seorang hamba dengan sang penciptanya dan seterusnya. Jadi saya ulangi, ia tidak sepantasnya memotong pembicaraannya, karena hal itu merupakan adab di dalam percakapan, dan memelihara adab kepada al-haq adalah lebih pantas. Allah berfirman, hambaku memujiku. Di antara hamba-hamba Allah ada yang mendengar ucapan itu dengan pendengarannya. Oleh karena itu, jika engkau tidak mendengarnya dengan pendengaranmu, maka dengarkanlah dia sebagai keimanan kepadanya. Dia telah mengabarkan hal itu. Demikian pula dia berkata kepadamu pada setiap ayat berdasarkan tuntunan ayat tersebut. Termasuk adab adalah mendengarkan apa yang diucapkan pembicara kepadamu ketika engkau bermunajat kepadanya. Apabila engkau memotong pembicaraannya, yaitu ketika dia berbicara kepadamu, maka itu berarti engkau telah beradab buruk kepadanya. Ketentuan ini bersifat umum, berlaku pada setiap pembicara dengan lawan bicara. Itulah keadaan di antara pendengar dan pembicara agar diperoleh faedah atau manfaat. Ketahuilah, siapa yang tidak memelihara adab, maka raja manapun tidak akan menjadikannya teman, kawan ngobrol, dan pendamping. Kemudian kawan-kawan sekalian, kita lanjut pada penjelasan soal basmalah pada permulaan qiraat dalam salat. Ulama syariat berbeda pendapat tentang bacaan Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan qiraah atau bacaan dalam salat. Sebagian berpendapat bahwa untuk melarangnya, baik dibaca dengan perlahan maupun dengan suara keras, kecuali pada surat Al-Fatihah, bukan pada surah-surah yang lain di dalam salat-salat fardu, tetapi membolehkannya di dalam salat-salat sunnah. Sebagian lagi berpendapat untuk membacanya bersama Ummul Kitab atau surat Al-Fatihah pada setiap rakaat dengan bacaan perlahan, dan sebagian lain berpandangan untuk membacanya dan mengharuskannya dengan suara keras dalam surat yang
kiraannya atau bacaannya dibaca keras dan dengan suara perlahan dalam salat yang kiraannya atau bacaannya dibaca perlahan. Pendapat saya, maksudnya pendapat Ibnu Arabi, adalah bahwa permohonan perlindungan dari setan yang terkutuk pada permulaan bacaan Al-Quran dalam salat di dalam kesempatan lain adalah fardu berdasarkan perintah ilahi dalam firman-Nya yang artinya, maka apabila engkau membaca Al-Quran, maka memohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98. Dan bacaan basmalah di dalam qiraah, dalam salat, baik fardu maupun sunnah pada Al-Fatihah dan surat lain lebih utama ditinggalkan karena yang difardukan kepada orang yang salat adalah membaca apa yang mudah dari Al-Quran. Allah telah menetapkan bahwa yang dimaksud dari Al-Quran dalam salat adalah yang mudah dibaca sehingga ia mengetahui, padahal sebelumnya ia tidak mengetahui. Hal itu adalah Al-Fatihah. Apabila baginya mudah membaca basmalah, maka ia membacanya. Tetapi jika baginya tidak mudah membacanya di dalam Al-Fatihah dan surat lainnya, maka tidak mengapa ditinggalkan. Adapun membaca Al-Fatihah diharuskan di dalam salat. Jika ia tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya bukan salat tempat al-haq berbagi antara dirinya dan hambanya. Menurut kami, kata Ibnu Arabi, basmalah merupakan satu ayat dari Al-Quran, dimanapun keberadaannya dalam Al-Quran. Ia merupakan satu ayat kecuali dalam surat An-Naml, dalam kisah surat Sulaiman, karena merupakan bagian dari ayat, bukan suatu ayat yang utuh. Penjelasan ahli Allah tentang hal itu, makanlah apa yang disembelih dengan menyebut nama Allah, dan janganlah memakan apa yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Diriwayatkan bahwa jika imam meminta makan kepada orang yang ada di belakangnya, maka hendaklah ia diberi makan sehingga ia menamainya makanan sehingga pantas dimakan. Oleh karena itu kami menyebutkan ayat-ayat makan sebagai contoh. Barang siapa membaca Al-Quran dengan keyakinan bahwa ia merupakan kalam Allah, maka ia telah menamai Allah pembicara, walaupun nama ini tidak ada di dalam riwayat. Pahamilah, semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita pada tempat-tempat pembicaraannya. Kawan-kawan sekalian, demikianlah penjelasan Imam Ibnu Arabi tentang dua subtema tadi. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pengetahuan tambahan tentang hal ini. Dan sebelum kita akhiri, saya sampaikan, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.